Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat, banyak kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bertemu kembali bersama saya Irwan Putra di Irwan Trimedia. Sahabat semuanya dan ayah bunda, dalam mengamati semangat belajar anak kita, kadang-kadang ketika anak mendapatkan hasil belajar yang tidak begitu baik, ada beberapa orang tua yang menganggap anaknya tidak pintar. Namun apakah benar demikian? Mari kita ikuti diskusi ini. Ketika anak mendapatkan nilai yang tidak begitu baik, ada beberapa orang tua yang menilai anaknya kurang pintar. Padahal belum tentu seperti itu. Bisa saja dia merupakan anak yang pintar dan cerdas tetapi sedang mengalami kesulitan dalam belajar. Untuk itulah dibutuhkan cara mengatasi kesulitan belajar yang bisa membantu anak-anak. Lalu bagaimana caranya? Tips dan cara mengatasi kesulitan belajar ini kita jadikan saja sebagai sebuah ikhtiar yang sebenarnya ada banyak cara mengatasi kesulitan belajar pada anak-anak kita. Cara tersebut bisa dilakukan di rumah maupun di sekolah. Berikut beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan. Pertama, mari mengajak anak untuk aktif saat proses pembelajaran. Cara pertama yang bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar ini adalah dengan mengajak anak-anak untuk aktif saat proses pembelajaran, di mana ayah, bunda, dan bapak ibu guru bisa melibatkan siswa dalam berdiskusi saat menerangkan materi pembelajaran. Selain itu, mari kita dorong anak-anak kita untuk mau bertanya tentang materi apa yang belum dipahami. Metode ini bisa dibilang cukup efektif, akan tetapi dalam penerapannya membutuhkan keuletan dan kesabaran dari kita semuanya. Berikutnya adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Cara mengatasi kesulitan belajar selanjutnya yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kesulitan belajar yang dialami seseorang, terutama anak kita, bisa terjadi karena suasana belajar yang tidak kondusif. Maka dari itu penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan supaya lebih memiliki konsentrasi saat belajar. Karena konsentrasi itu sangat dibutuhkan saat pembelajaran di rumah maupun di sekolah, sehingga mempermudah dalam memahami materi pelajaran yang sedang dipelajari oleh anak-anak kita. Hal yang lebih penting lainnya adalah jangan belajar sambil bermain, misalnya bermain handphone. Banyak anak-anak yang menganggap bahwa belajar merupakan aktivitas yang tidak begitu menyenangkan. Biasanya rasa bosan tersebut diatasi dengan bermain handphone, bermain gadget. Padahal belajar sambil bermain handphone bisa membuyarkan konsentrasi, sehingga materi pelajaran yang dipelajari anak-anak kita tidak bisa dipahami dengan baik. Maka dari itu, supaya bisa lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar, sebaiknya jangan bermain handphone saat sedang mengikuti pembelajaran. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah menemani anak kita saat belajar. Ayah bunda juga memiliki peran yang besar dalam mengatasi masalah kesulitan belajar anak-anak kita. Supaya anak lebih semangat, ayah bunda bisa menemaninya saat mengikuti pembelajaran atau sedang melakukan proses pembelajaran. Perlu diketahui, anak-anak banyak yang tidak terlalu suka belajar apabila ayah bunda hanya memberikan perintah saja. Namun, jika ditemani, anak-anak akan lebih semangat dan merasa diperhatikan. Berikutnya adalah mengadakan belajar kelompok. Mungkin ini bisa dilakukan ketika tidak pandemi. Belajar kelompok merupakan metode belajar yang hingga saat ini masih digunakan. Hal ini bukan tanpa alasan, karena belajar kelompok bisa membuat anak-anak kita menjadi lebih aktif. Dalam satu kelompok terdiri dari beberapa siswa dengan karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Hal penting lainnya adalah ayah bunda, mari kita memberikan pujian. Ketika anak mengalami kesulitan belajar, ayah bunda dan bapak ibu guru
sebaiknya membantu siswa atau anak-anak kita mengatasi masalah tersebut. Cara sederhana dan sangat mudah untuk dilakukan yaitu dengan memberikan pujian kepada mereka. Contoh kalimat pujian yang bisa diberikan seperti anak pintar, bagus sekali, dan banyak kata-kata lagi yang bersifat positif. Dengan memberikan pujian, maka anak kita menjadi lebih termotivasi dan meningkatkan rasa percaya dirinya untuk meraih sesuatu. Hal penting lainnya adalah berhenti membandingkan anak-anak dengan anak-anak lainnya. Siapapun itu pasti tidak akan senang saat dibandingkan dengan orang lain, tanpa kecuali anak-anak kita. Ayah bunda yang membandingkan anaknya dengan anak-anak lainnya akan membuatnya menjadi tertekan. Terlebih anak yang dijadikan perbandingan merupakan anak yang berprestasi. Itulah beberapa cara sebagai bagian dari ikhtiar mengatasi kesulitan belajar yang bisa dilakukan oleh ayah bunda maupun bapak ibu guru. Ketika anak sedang mengalami kesulitan dalam belajar, sebaiknya jangan dimarahi. Seharusnya bantu anak-anak kita untuk bisa mengatasi masalah tersebut sehingga memiliki semangat dan motivasi untuk belajar lebih giat. Demikian ayah bunda dan sahabat semuanya, beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan konsentrasi anak dalam mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan tips sederhana ini bisa membantu dan merupakan bagian dari ikhtiar kita bagaimana dalam mengikuti pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Peran serta dan aktivitas kita sebagai ayah bunda bisa lebih meningkat, dan peningkatan partisipasi kita juga berkontribusi dalam meningkatkan konsentrasi dan penerimaan anak terhadap materi pembelajaran yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.